لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Baik ya. Mudah-mudahan kita tetap dalam kondisi baik, dijaga kesehatannya. Jangan lupa protokol kesehatan karena ini lagi musimnya pandemi corona atau COVID-19. Baik, pada hari ini kita akan melanjutkan materi tentang haji ya. Materi tentang haji ini kompetensi dasarnya menerapkan tata cara haji gitu ya. Jadi anak-anak nanti diharapkan bisa menguasai materi tentang bagaimana tata cara pelaksanaan haji. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita ikuti media pembelajaran seperti yang berikut ini. Silakan disimak yang baik ya anak-anak, biar bisa paham. Alright. Ibadah haji. Yang pertama, hukum haji. Hukum haji yang pertama adalah wajib. Wajib ini bagi orang yang pertama kali melaksanakan ibadah haji ya. Di samping itu juga orang yang bernazar, itu juga hukumnya wajib. Hukum yang kedua adalah sunnah. Sunnah itu apabila orang tersebut pernah melaksanakan ibadah haji ya, yang kedua, yang ketiga dan seterusnya, itu hukumnya sunnah. Kemudian bagi anak kecil hukumnya juga sunnah. Bagi hamba sahaya atau budak hukumnya juga sunnah. Yang ketiga hukumnya adalah makruh. Makruh itu tidak disenangi. Jadi orang tersebut sudah pernah melaksanakan haji, lalu dia mau pergi haji lagi. Nah, tapi dia hukumnya makruh karena apa? Karena tetangga-tetangganya itu membutuhkan uluran tangannya atau bantuannya untuk kebutuhan kelangsungan hidup. Yang keempat, hukumnya haram. Loh kok bisa? Wong ibadah kok hukumnya haram? Gitu. Kok bisa? Karena apa? Karena tujuan dari orang tersebut, orang tersebut mau berhaji itu hanya ingin membuat kerusakan atau keonaran di sana, gitu ya, di tanah haram sana gitu. Yang kedua, waktu haji. Waktu haji itu adalah bulan-bulan Syawal, Dzulqa'dah dan awal Dzulhijjah. Seperti firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-hajju asyhurum ma'lumat, faman faradha fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamullah fatazawwadu fa inna khairaz zati taqwa wattaquni ya ulil albab. Surah Al-Baqarah ayat 197. Artinya musim haji itu pada bulan-bulan yang telah dimaklumi. Nah, ini di pertama ini. Barang siapa mengerjakan ibadah haji dalam bulan-bulan itu, maka janganlah dia berkata jorok atau rafas, berbuat maksiat dan bertengkar dalam melakukan ibadah haji atau jidal ya. Segala yang baik yang kamu kerjakan Allah mengetahuinya. Bawalah bekal karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Lalu ditambah lagi dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila asyurul haji sawalun wa dzulqa'dah wa asrun min dzulhijjah, rawahul Bukhari. Artinya dari Ibnu Umar berkata, bulan-bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah dan 10 hari bulan Dzulhijjah.
Yang ketiga, syarat haji. Ada 4 syarat. Pertama, Islam. Berarti orang kafir tidak boleh atau haram. Yang kedua, berakal sehat. Berarti kalau gila atau tidak normal akalnya gitu ya, tidak wajib menunaikan haji. Yang ketiga, baligh. Jadi anak-anak tidak wajib, tetapi tadi saya katakan di depan hukumnya adalah sunat. Yang keempat, mampu. Mampu itu banyak. 1, sehat jasmaninya maupun rohaninya, itu dari segi kesehatan. Terus yang kedua, memiliki bekal. Ya nggak mungkin berangkat haji tidak punya bekal, kan dia harus mendaftar dulu, harus membayar ONH, harus punya bekalnya, harus bisa meninggali keluarga yang di rumah, nah gitu ya. Terus yang ketiga, ada kendaraan, ya tentu saja. Yang keempat, aman dalam perjalanan. Yang kelima, termasuk istita'ah, yaitu bagi seorang wanita yang dewasa atau balik, dia harus didampingi oleh mahramnya atau orang yang menjadi keluarganya yang tidak boleh dinikah. Yang keempat, rukun haji. Rukun haji itu ada 6. Yang pertama adalah ihram. Ihram itu apa toh? Ihram itu berniat memulai melakukan haji dengan menggunakan pakaian ihram, gitu ya. Yang kedua, wukuf. Inti dari haji itu adalah wukuf, di mana orang yang berhaji itu harus hadir dalam wukuf tersebut. Gitu. Kalau tidak hadir, ya tidak bisa disebut orang berhaji, kan gitu. Kalau yang lain-lain bisa diwakili, tetapi kalau wukuf harus orang tersebut yang ada di Arafah itu. Wukuf itu apa toh? Wukuf itu tinggal di Arafah sejak matahari tergelincir pada tanggal 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada tanggal 10 Zulhijjah. Tetapi biasanya orang-orang sudah berpindah ke Musdalifah pada malam harinya. Yang penting adalah setelah tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah itu. Terus selanjutnya yang ketiga adalah tawaf. Tawaf itu apa? Tawaf itu mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari Hajar Aswad dan nanti diakhiri juga di Hajar Aswad. Terus yang kelima apa? Yang selanjutnya apa? Yaitu sa'i. Sa'i itu apa? Lari-lari kecil dari Bukit Sofa sampai Bukit Marwah sebanyak 7 kali bolak-balik. Tetapi cara menghitungnya dari Bukit Sofa ke Marwah itu sekali, dari Marwah ke Sofa lagi sekali lagi, 2 kali berarti, dan seterusnya sampai selesai. Berarti dimulai di Bukit Sofa, terakhir di Bukit Marwah, begitu. Tapi ya nggak lari-lari terus, ada jalan kakinya juga. Nanti sudah ketemu lampu hijau, nah itu saatnya lari-lari kecil. Terus yang kelima adalah tahallul. Tahallul itu apa? Memotong sebagian rambut gitu ya. Kalau semuanya gimana? Ya kalau semuanya kan tahallul nggak cuma sekali, berkali-kali, nanti ada lagi. Kalau umroh kan dia tahallul juga kan gitu. Kalau sudah dihabisi, yang mau dipotong ya yang mana lagi kan gitu. Terus yang terakhir adalah tertib. Tertib itu menertibkan rukun-rukun yang telah disebut tadi, mendahulukan yang terdahulu secara urut gitu ya. Ya pertama ihram dulu, yang kedua wukuf, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul, yang terakhir tertib. Baik, begitu anak-anak materi pembelajaran pada hari ini, mudah-mudahan bisa paham. Itu Terima tadi kasih. materi tentang tata laksana haji gitu ya, dari sisi kondisi haji atau tentang ketentuan-ketentuan haji. Masih ada materi selanjutnya yang nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang jelas tadi kita pelajari tentang hukumnya haji, kemudian waktu pelaksanaan haji, yang ketiga syaratnya haji, dan yang terakhir adalah rukunnya haji. Baik, sampai di sini materi pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahami dan bisa paham apa yang dijelaskan dan akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Jangan lupa tetap belajar di rumah, jaga kesehatan, dan jangan sampai
melakukan tindakan-tindakan yang kurang berguna, yang kurang bermanfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!